Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang di ibadah online Home Ministry. Mari persiapkan seluruh hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan di hari ini. Haleluya. Dalam hidup kami Tuhan Yesus, kami bersyukur kami punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa seperti Engkau Bapa, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami walau sedetik pun Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan, anugerah-Mu dan penyertaan dalam kami Tuhan. Terima kasih buat semua yang sudah Kau berikan bagi kami Bapa. Mari Kau mau sucikan dan kuduskan setiap hati dan pikiran kami, tubuh jiwa kami Tuhan, dari ujung rambut sampai telapak kaki kami Tuhan. Kuduskan kami semua, biarlah kami layak untuk menghadap hadirat-Mu Bapa. Berkati ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Mari Roh Kudus menolong setiap kami. Roh Kudus yang hidup penuhiku, Roh Kudus yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Kudus yang hidup penuhiku, Roh Kudus yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan
Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku dan bergantung selamanya, selamanya. Haleluya, hanya Kau milikku, hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku iling di bumi, hanya Kau andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamat. Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku dan bergantung sama Yesus. Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku dan bergantung sama Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku dan bergantung sama Yesus sembah, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku dan bergantung sama sama-sama katakan Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku, Yesus sembah, kuatku dan bergantung selamanya, selamanya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki pandai. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari katakan begini. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki pandai. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Tuhan ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala
Shalom Sobat Home Ministry dimanapun Anda berada, kita akan masuk dalam renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, Bapa yang begitu mengasihi kami dengan kasih-Nya yang sangat besar. Bapa yang kebesaran kasih-Nya tidak terukur oleh pikiran kami. Kami mengucap syukur karena kami menjadi bagian dari orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk dilimpahi kasih Tuhan. Karena itu ajar kami ya Bapa, supaya kami senantiasa layak untuk menerima kasih-Mu. Supaya kami senantiasa diberkati dengan semua kebaikan-Mu. Supaya kami betul-betul menikmati semua kemurahan Tuhan. Biarlah semua kepenuhan ilahi di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus itu terus-menerus melingkupi kehidupan kami. Tinggal dalam hidup kami, menguasai hidup kami, sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah cahaya kemuliaan Tuhan itu terus-menerus bersinar, dihadapkan kepada kami. Dan biarlah kami terus-menerus menikmati semua kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, diamkan suara hati kami. Biarlah suara Tuhan yang kami dengar saat ini pakai hamba-Mu dan nyatakan kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry, kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma. Roma pasalnya yang kelima, mulai ayat yang ke-6. Sampai dengan ayatnya yang ke-10. Roma pasal yang kelima, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Elohim. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti, sekali lagi, kita pasti akan diselamatkan dari murka Elohim. Sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Elohim oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Katakan amin. Saudara, hari ini saya ingin melanjutkan khotbah saya pada minggu yang lalu. Kita sudah berbicara tentang kasih Tuhan yang besar. Pada minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa ketika berbicara tentang kasih Tuhan yang besar, maka pertanyaan yang mendasar, pertanyaan pertama yang harus menjadi pertanyaan kita adalah ukuran kasih Tuhan yang besar itu apa? Takaran kasih Tuhan yang besar itu seperti apa? Sebesar apa? Saya pada minggu yang lalu sudah menjelaskan kepada kita bahwa ketika kita berbicara tentang kasih, maka saudara, kita punya standar, punya ukuran berdasarkan apa yang pernah kita lihat, berdasarkan apa yang pernah kita terima, berdasarkan apa yang pernah kita rasakan.
Jadi kalau saudara pernah merasakan dikasihi dengan kasih yang luar biasa, maka standar saudara tentang ukuran kasih adalah kasih yang pernah saudara terima. Adalah kasih yang pernah saudara rasakan. Adalah kasih yang pernah saudara lihat. Tetapi minggu yang lalu saya sudah sampaikan saudara, Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga, sebelum saudara dia meninggalkan saudara dan saya, dia terangkat ke sorga, Tuhan Yesus kemudian berkata, "Ku tinggalkan perintah baru kepadamu." Kenapa Tuhan Yesus berkata perintah baru? Karena ada perintah lama. Perintah lama itu apa? Taurat. Apa perintah Taurat tentang mengasihi? Perintah Taurat tentang mengasihi, kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Jadi standar Taurat di dalam mengasihi adalah diri kita. Jadi bagaimana kita mengasihi diri kita, begitulah kita mengasihi orang lain. Iya, itulah standar manusia, saudara. Jadi kita mengasihi sesama kita karena kita punya standar bagaimana kita dikasihi. Karena itu ajaran Taurat, segala sesuatu yang engkau inginkan orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Kalau engkau tidak mau disakiti, jangan sakiti orang. Kalau engkau mau dikasihi, kasihilah orang. Kalau engkau mau diberkati, berkatilah orang. Itu standar yang diajarkan oleh Taurat. Tetapi Tuhan Yesus bilang, "Ku tinggalkan perintah baru kepadamu." Nah, perintah baru yang Tuhan Yesus ajarkan itu apa? Kasihilah sesamamu manusia sama seperti aku telah mengasihi kamu. Ini perintah baru dari Tuhan Yesus. Karena itu, karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Saudara, standar kasih Tuhan yang besar itu adalah Tuhan memberi dirinya sendiri. Karena Tuhan itu besar, maka kasih Tuhan yang besar, besarnya itu sebesar apa? Sebesar diri Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu, bukti bahwa Tuhan mengasihi dengan kasih yang besar, dia memberikan dirinya sendiri. Oleh karena Tuhan memberikan dirinya sendiri, maka tidak ada lagi pelanggaran yang lebih besar melebihi kasih Tuhan yang besar dengan standar yang tidak bisa dijangkau. Standarnya Tuhan itu no limit. Gak ada batas. Sejauh timur dari barat, kata firman Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang besar, standarnya adalah diri Tuhan sendiri. Karena itu dia memberikan dirinya sendiri untuk membuktikan bahwa kasihnya yang besar sebesar dirinya itu. Saya sudah sampaikan pada minggu yang lalu, saya cuma ingin review. Sebelum kita lanjutkan, firman Tuhan yang kita baca hari ini ingin memberitahukan kepada kita bagaimana kasih Tuhan yang besar itu, wujud kasih Tuhan yang besar itu dikerjakan oleh Kristus, dan saudara bisa melihat, saudara dan saya bisa mengerti dalam bahasa kita sebagai manusia. Jadi saudara, apa yang Yesus kerjakan dengan dia berkorban di atas kayu salib, supaya saudara dan saya bisa paham dalam bahasa yang bisa kita lihat, bahasa yang kita bisa mengerti, bahasa yang bisa kita rasakan. Mengapa saudara? Karena dunia ini memberikan takaran yang semu, memberikan ukuran yang semu.
Bahkan Rasul Yohanes pernah berkata dalam surat Yohanes bahwa dunia dan segala isinya dengan keinginan-keinginannya sedang lenyap. Termasuk keinginan mengasihi dengan standar dunia sedang lenyap. Saudara, dalam Injil Matius pasal 24 ayat 12, kasih seperti apa yang sedang kita bicarakan ini? Kalau kita bicarakan dengan standar kasih manusia, maka saat ini kasih di tengah dunia, di tengah manusia adalah kasih yang sedang dingin. Ini kasih di antara orang-orang di dunia, di antara sesama, ini kasihnya sedang dingin, saudara. Matius 24 ayat 12 bilang, dan karena berlipat gandanya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi apa? Dingin. Ini adalah standar nanti, saudara, ketika berbicara, ketika akhir zaman ini, orang-orang akan kemudian malas untuk mengasihi. Standar kasih akan menjadi dingin, saudara. Kata dingin ini menggunakan bahasa Yunani sugesetai. Sugesetai. Kata sugesetai ini berasal dari bahasa Yunani suko. Suko, saudara. Ini bukan cerita tentang Aang, Avatar, dan kemudian ada suko dari negeri api, bukan. Saudara ada nonton Avatar Netflix? Enggak, saudara. Saya bukan suruh saudara langganan Netflix. Saya cuma mau memberitahukan bahwa yang dimaksud dengan dingin, ini ada kata Yunani sugesetai. Sugesetai ini, itu artinya menguap kemudian membeku. Seperti lilin sisa pembakaran. Saudara, jadi yang dimaksud dengan kasih yang dingin itu adalah kasih yang pada akhirnya menguap dan pada akhirnya beku. Kenapa? Karena ketika saudara mengasihi, respon orang yang saudara kasihi justru menyakiti saudara. Pernahkah saudara mengalami? Saudara mengasihi, saudara mau menolong, saudara punya niat baik. Tetapi kasih yang saudara berikan, niat baik yang saudara curahkan, pertolongan yang saudara berikan, justru berbalik menyerang saudara. Justru berbalik merugikan saudara. Justru berbalik mempermalukan saudara. Pernahkah saudara mengalami? Kalau saudara mengalami hal itu, maka itulah yang terjadi di tengah dunia ini. Pada akhirnya saudara kapok mengasihi. Udah kapok. Udahlah, udah. Pak, apa kita nggak bantu? Aduh. Banyak orang susah di dunia ini. Udah. Biarkan orang susah menolong orang susah. Udah males. Udah kapok. Itulah yang dimaksud dengan kasih yang dingin. Sugesetai. Itulah yang dimaksud dengan suko. Artinya ketika saudara mengasihi, kasihmu itu menguap. Kemudian kasihmu, keinginan mengasihimu, hasrat di dalam dirimu itu membeku. Beku, saudara. Masa bodoh. Dulu ada istilah dari Pastor Doni yang sangat bagus. Demotivasi. Saudara, ketika kita kehilangan motivasi untuk mengasihi, bahasa kerennya sekarang itu demotivasi.
Nanti mungkin Pastor Doni akan uraikan itu waktu khotbah Jumat Agung, saudara. Atau khotbah Paskah. Bagaimana manusia itu mengalami demotivasi dalam mengasihi. Saudara bisa bayangkan, kalau standar mengasihi kita itu sudah terdegradasi, sudah kemudian drop, sudah hilang motivasi untuk mengasihi. Apalagi ukuran kasihnya. Bagaimana kita bisa mengasihi dengan standar kasih yang ada dalam diri kita. Padahal kasih dalam diri kita sudah beku, sudah menguap, sudah hilang. Gak ada lagi keinginan untuk mengasihi karena kapok mengasihi. Tapi saya mau bilang, Yesus tidak pernah kapok mengasihi saudara dan saya. Yesus tidak pernah kapok mengasihi saudara dan saya walaupun kita seringkali mengkhianati Yesus. Yesus tidak pernah kasihnya beku. Yesus tidak pernah kasihnya berubah. Yesus tetap baik dulu, sekarang, sampai selamanya. Kasih Tuhan tidak berubah sebelum COVID, saat COVID, setelah COVID, sampai selama-lamanya. Yesus tetap Yesus yang sama. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang ukuran kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang ukuran mengasihi, bukan standar kasih manusia. Bukan lagi standar kasih dunia. Karena kasih yang ditawarkan dunia ini sudah menjadi seperti racun. Di satu sisi saudara berusaha mengasihi, tetapi saudara tersakiti. Pada saat yang sama, saudara balik melukai orang yang engkau kasihi. Bukankah banyak keluarga hancur karena hal-hal seperti ini, saudara? Bukankah keluarga ada di ujung tanduk karena saudara yang berkata, saya mengasihi istri saya mengasihi suami saya. Tapi pada saat yang sama saudara melukai orang yang kau kasihi. Pada saat yang sama kita melukai orang yang kita kasihi. Itulah kasih yang sedang berlangsung di tengah dunia. Karena itu nggak salah kalau ada yang bilang, dunia ini panggung sandiwara. Hari ini engkau mengasihi dia dengan kasih yang luar biasa. Tapi besok kita melukai dia dengan pisau yang paling tajam. Lebih tajam dari silet, setajam silet. Luar biasa, saudara. Ini kasih yang sedang berlangsung di tengah dunia. Kita meminta maaf, tapi hanya sesaat kita kembali menyakiti. Inilah gambaran kasih yang dingin, kasih yang telah menguap, kasih yang telah membeku. Kita hancur karena kita terikat untuk mengasihi, tapi sekaligus kita membenci. Kalau kita ingin mengasihi, maka buang semua kebencian. Kalau kita ingin mengasihi, miliki standar yang benar dalam mengasihi, yaitu standar yang diberikan oleh Kristus. Dia serahkan nyawanya saat engkau sedang berseteru dengan dia. Ketika tidak ada alasan untuk mengasihi engkau, ketika tidak ada alasan saudara untuk saya dikasihi oleh Yesus, Yesus datang mengulurkan tangan, menyelamatkan saya. Ketika saya sedang berdosa, sabung ayam, sedang berjudi, Yesus datang dengan kasih-Nya. Ini luar biasa. Yesus datang bukan ketika saya lagi mengangkat tangan, oh haleluya, haleluya. Saudara, Yesus datang ketika tangan saya lagi gendong ayam. Adakah kasih yang lebih besar dari itu? Adakah pengampunan yang lebih mulia dari itu?
Bagaimana saudara bertemu dengan Yesus? Apakah saudara sedang menyembah Yesus? Oh, haleluya, haleluya. Kemudian saudara, oh aduh. Kita semua diselamatkan oleh Tuhan ketika sedang melakukan dosa. Kita semua diselamatkan oleh Yesus ketika sedang berseteru dengan Yesus. Oleh karena itu, tidak ada kebenaran kita yang bisa dijadikan dan layak dijadikan standar untuk mengasihi Tuhan. Standarnya adalah Yesus yang mengasihi kita. Mari katakan. Standar kasih saya adalah Yesus yang mengasihi saya. Amin, saudara. Standar kita miliki, kita dapatkan. Bukan karena kita telah menerima kasih dari sesama kita. Karena saya sudah katakan, kasih kebanyakan orang, kata firman Tuhan ini, sedang menguap dan membeku, sedang dingin. Tapi kasih Tuhan gak pernah dingin. Kasih Tuhan selalu membara. Kasih Tuhan selalu panas buat saudara dan saya. Oleh karena itu, yang harus kita mengerti, yang pertama, kita semua membutuhkan kasih Yesus Kristus. Kasih yang tidak menuntut balas. Saudara harus paham bahwa kasih Tuhan itu tidak menuntut apa? Balas. Tuhan tidak berkata, aku mengasihi kamu karena itu sekarang mari kamu kasihi saya. Kalau enggak kamu kasihi saya, neraka kamu. Oh, firman Tuhan berkata, aku mengasihi kamu karena itu kamu selamat. Mari kita baca saudara ayatnya. Roma pasal 5 ayat yang ke-6 tadi. Sebab ketika kita masih lemah, Kristus mati bagi kita, orang-orang berdosa. Karena pada saat kita masih lemah, saudara. Bukan pada saat saudara dan saya sedang kuat-kuatnya. Bukan saat saudara dan saya sedang on fire ikut Tuhan. Saat kita masih lemah. Saat kita masih rawan jatuh dalam dosa. Saat kita masih tidak berdaya melawan dosa. Saat kita dicengkram oleh keinginan-keinginan dosa. Pada saat yang seperti itu, kita tidak kuat. Kita tidak mampu. Yesus mati bagi kita. Wow. Apa Yesus menuntut supaya saudara membalas kasihnya? Dengan apa kita bisa balas kasih Tuhan? Yesus mengasihi kita tanpa menuntut balas. Karena yang Yesus inginkan ketika dia mengasihi kita, supaya kita selamat. Itulah keinginan Tuhan untuk kebaikan saudara, bukan untuk kebaikan Tuhan. Kalau untuk kebaikan Tuhan, Tuhan sudah sangat baik dan tidak pernah berubah kebaikannya. Saudara mau mengasihi, saudara mau tidak mengasihi dia, Tuhan tetap baik. Eksistensi Tuhan tidak bergantung dari saudara memuji dia atau tidak memuji dia. Eksistensi Tuhan yang sempurna itu tidak bergantung dari saudara menyembah dia atau tidak menyembah dia. Kalau saudara menyembah dia, Tuhan mau saudara menyembah. Itu buat kita. Untungnya buat saudara dan saya, bukan buat Tuhan. Tuhan Yesus pernah bilang, saudara, kalau nggak ada lagi yang menyembah Tuhan, dia bisa suruh batu untuk menyembah dia. Dia bisa menghidupkan yang mati untuk menyembah dia. Batu, benda mati menurut kita, dia bisa buat bernyanyi buat dia.
Jadi kalau saudara itu diajar untuk mengasihi Tuhan, bukan kemudian saudara, Tuhan itu bisa joget-joget gemoy karena ada banyak orang yang mengasihi Dia. Bukan kemudian Tuhan di sorga langsung poco-poco. Bukan. Nggak ada efeknya dalam eksistensi kesempurnaan Tuhan. Tapi kalau kita mengasihi Tuhan, itu untuk saudara dan saya. Karena dengan kita mengasihi Tuhan, maka kita sebenarnya sedang memancarkan kebaikan-kebaikan ilahi kepada yang kekal itu. Kepada subjek yang benar itu. Supaya saudara terus berhadapan muka dengan Dia. Supaya saudara dan saya tetap ada di dalam hadirat Dia. Dan ketika ada di dalam hadirat Dia, yang diuntungkan bukan Dia. Yang diuntungkan saudara dan saya. Yang menerima berkatnya saudara dan saya. Jadi kalau kita beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan hari ini, bukan kemudian Tuhan di atas joget-joget. Bukan. Tapi saudara dan saya yang menerima berkat-berkat ilahi dari Tuhan. Kenapa? Karena kita ada di dalam kekekalan, ada di dalam hadirat, ada di dalam kehendak Tuhan. Yang terima banyak untungnya itu saudara dan saya. Jadi begini saudara. Kita tuh jangan salah ngerti, jangan salah paham. Mari kita senangkan Tuhan, mari kita memuji Tuhan. Saudara, Tuhan itu nggak perlu dijilat-jilat. Malaikat itu nggak pernah berhenti memuji Dia, menyembah Dia. 1 kali 24 jam. Sorga itu tidak pernah diam. Di dalam kehendaknya ketika berhadapan dengan keilahian Tuhan itu. Berhadapan di hadapan hadirat Tuhan itu. Firman Tuhan katakan yang ada cuma ya dan menyembah. Karena itu ketika ada di hadapan hadirat Tuhan yang ada adalah penyembahan. Untuk mengatakan kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan. Ketika manusia kita ini berhadapan dengan hadirat Tuhan yang mulia. Yang bisa kita lakukan adalah Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Oleh karena itu, bagaimana kita memahami kasih Tuhan? Pertama, ingat baik-baik, kasih Tuhan Yesus tidak pernah menuntut apa-apa darimu. Karena kasih Dia tulus. Kalau saudara mengukur kasih Tuhan, sama seperti engkau mengasihi, maka ada di kepalamu dan saya pasti seperti ini. Karena Tuhan sudah mengasihi, maka harus ada balasannya. Itu mah ukuran kita. Kalau kita mengasihi kayak arisan. Hari ini saya mengasihi, besok lu balas. Tapi standar yang diberikan Tuhan. Kalau kita mau mengasihi, jangan pernah menuntut balas. Karena Yesus mengasihi kita tanpa menuntut balas. Kalau saudara mengasihi dan saudara berpikir Tuhan mengasihi dengan menuntut balas, saya mau bilang, Tuhan itu bukan caleg. Ngasih sembako, balasannya nyoblos. Betul? Siapa yang terima sembako? Dapat serangan fajar. Sudah nyoblos belum? Kemarin, saudara jangan pikir Tuhan itu caleg ya. Saudara jangan berpikir karena Yesus mengasihi, maka saudara harus, wah,
Membalas. Dengan apa saudara balas? Dengan memuji Tuhan, Pak. Memangnya ketika kita memuji Tuhan, Tuhan itu kekurangan pujian. Saudara pikir Tuhan itu kekurangan eksistensi. Sampai kalau saudara nggak puji, dia nggak eksis. Aduh saudara. Jangan pernah berpikir begitu. Kita memuji Tuhan. Karena Tuhan mau kita menerima banyak hal dari kemuliaan Tuhan. Kita mengalami banyak hal dari hadirat Tuhan. Sekali lagi itu untuk kita. Bukan untuk Tuhan. Malaikat yang memuji Tuhan itu jauh lebih mulia dari saudara dan saya memuji Tuhan. 1 jam aja saudara ini udah gak betah kok. Bener gak? Sekarang aja udah mulai gelisah. Ada yang udah tidur belum? Tolong dicolek dulu kiri kanan yang udah tidur. Oi, bangun. Kita ibadah aja. Udah malas-malesan. Kemudian saudara mau bilang, wah menyenangkan Tuhan. Wah saya membalas kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut balas. Ayo bilang kiri kanan. Yesus mengasihimu tanpa menuntut balas. Bilang, Yesus mengasihimu tanpa apa? Menuntut balas. Bilang lagi, Yesus bukan caleg. Kalau caleg nuntut balas. Kalau nggak nyoblos, diambil lagi sembakonya. Yesus bukan seperti itu. Sudah dikasihi, karena kamu nggak balas mengasihi. Mana? Tarik lagi. Kasih yang Tuhan berikan. Ya ampun. Apa bedanya dengan caleg kalau begitu? Yesus bukan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, yang harus kita pahami tentang kasih Tuhan, mari kita lihat sama-sama. Yang kedua, kasih Tuhan itu membebaskan. Ulang, kasih Tuhan itu apa? Membebaskan. Jadi kalau kita bicara tentang kasih Tuhan yang besar, yang dikerjakan oleh Yesus, yang pertama prinsip kasih Tuhan yang besar, yang dikerjakan oleh Yesus, dia nggak pernah tuntut-tuntut balas. Dia mengasihi saudara dan saya apa adanya. Nggak nuntut balas. Oke? Yang kedua, ketika Tuhan mengasihi, kasih Tuhan itu membebaskan. Jadi kasih Tuhan itu bukan mengintimidasi. Saudara pikir ketika Tuhan mengasihi kemudian dia buat aturan-aturan intimidatif untuk mengintimidasi hidup saudara dan saya? Tidak. Kasih Tuhan itu membebaskan kita. Roma 5 ayat 8 dari bacaan kita. Namun karena Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita pada waktu kita masih berdosa, Kristus mati buat saudara dan saya. Ini luar biasa. Pada waktu kita sedang berseteru dengan Tuhan, pada waktu kita sedang berantem dengan Tuhan, pada waktu saudara tidak percaya kepada Tuhan, pada waktu kita meragukan Tuhan, bahkan pada waktu kita menyerang Tuhan, saudara tahu apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita. Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita, yaitu apa? Mati buat kita. Ini luar biasa, saudara. Rasul Paulus sangat memahami hal ini. Karena Rasul Paulus adalah penganiaya jemaat. Rasul Paulus bukan sedang ada di bait suci menyembah Tuhan. Kemudian Yesus datang kepada dia, tidak. Rasul Paulus sedang mengejar murid-murid, sedang menganiaya murid-murid, sedang kemudian menyangkal nama Tuhan, sedang menghancurkan pekerjaan Tuhan. Ketika Rasul Paulus sedang melakukan hal-hal itu, Yesus datang kepada dia dengan kasih. Di dalam kemuliaannya, cahaya kemuliaannya datang sampai Paulus menjadi buta.
Dan Tuhan Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus kemudian berkata, siapakah engkau Tuhan? Oh, memang lucu saudara. Kita ini manusia ini lucu. Siapakah engkau Tuhan? Bukankah Paulus sudah tahu Tuhan? Tapi dia tanya, siapakah engkau Tuhan? Wah. Saudara, di dalam roh Paulus, Paulus sudah tahu itu Yesus. Karena itu dia bilang Tuhan. Tapi di dalam akalnya dia tidak bisa terima itu Yesus Tuhan. Karena itu Saulus kemudian berkata, siapakah engkau Tuhan? Yuk, Tuhanlah. Kalau saya bertanya, siapakah engkau manusia? Ya manusia lah. Saudara paham nggak nih? Ketika Saulus tanya, siapakah engkau Tuhan? Ya Tuhan. Kalau seandainya saya nih Tuhan, kemudian Paulus tanya, siapakah engkau Tuhan? Saya langsung bilang, goblok, udah tahu Tuhan, pakai nanya lagi. Siapakah engkau Tuhan? Tapi inilah manusia. Di dalam rohnya kita sudah tahu bahwa Tuhan yang benar itu siapa. Tapi dengan pikiran kita menyangkal kebenaran Tuhan. Dengan pikiran kita menyangkal pekerjaan Tuhan. Dengan akal kita menyangkal apa yang Kristus lakukan. Seolah-olah pekerjaan yang Kristus lakukan di atas kayu salib masih kurang, sehingga harus ditambah dengan perbuatan-perbuatanmu. Saudara, kasih Tuhan itu membebaskan, benar-benar merdeka, benar-benar bebas. Kalau anak yang membebaskan kita, maka kita benar-benar merdeka. Saudara, dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 34 sampai 36. Firman Tuhan berkata begini, Tuhan Yesus menjawab, sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak untuk selamanya tinggal di dalam rumah, kata firman Tuhan. Namanya hamba itu bukan pemilik rumah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa bisa membawa ke sorga, yang punya sorga itu siapa? Memangnya itu rumah nenek moyangmu? Enak aja ngomong mau bawa ke sorga. Siapa yang bisa bawa ke sorga? Kita cuma hamba. Gak ada hamba yang bisa membawa tinggal di dalam rumah. Saudara punya pembantu. Tiba-tiba bawa tamunya, tinggal di rumah saudara. Saudara pikir apa? Saudara kan tanya, itu siapa? Saudara. Oh bukan Pak, tamu saya. Oh tamu kamu. Terus mau tidur di mana? Oh nanti mau tidur di kamar Bapak. Saudara ngerti? Karena itu firman Tuhan bilang, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan sebagai hamba tidak bisa tinggal di dalam rumah. Tetapi anak tinggal di dalam rumah selamanya. Jadi yang punya rumah pasti anak, ahli waris nih, anak tinggal di dalam rumah. Jika anak itu memerdekakan kamu, maka kamu benar-benar merdeka. Jadi saudara, kalau hamba dosa, saudara cuma manusia, berarti kita manusia adalah hamba dosa. Kalau hamba dosa, nggak mungkin bisa membebaskan sesama hamba dosa. Legalitasnya nggak ada. Apalagi setelah membebaskan, membawa masuk ke rumah, ke sorga, nggak bisa. Gimana sih ceritanya? Ini logikanya.
Jadi nggak ada manusia hamba dosa yang bisa membebaskan manusia berdosa. Nggak ada, saudara. Apalagi setelah dibebaskan membawa masuk ke dalam rumah Bapa di sorga. Nggak ada yang bisa. Tapi kalau anak itu yang punya rumah, monogenes theos. Minggu lalu saya sudah jelaskan ya. Kalau anak itu yang membebaskan kamu, dia pemilik rumah. Maka dia membawa kita di dalam rumahnya. Kita benar-benar merdeka. Karena waktu saya terbatas, saya lagi semangat sebenarnya ini. Kita langsung aja poin yang ketiga. Kasih Tuhan itu tidak berhenti. Kasih Tuhan itu berkelanjutan sampai selama-lamanya. Yang pertama, kalau kita bicara tentang kasih Tuhan tidak menuntut balas. Yang kedua, kasih Tuhan membebaskan. Yang ketiga, kasih Tuhan itu tidak berhenti. Kalau hari ini Tuhan mengasihi kamu, Tuhan gak berhenti di hari ini. Tuhan mengerjakan dan tetap mengasihi besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, dan selama-lamanya. Kasih Tuhan itu apa? Berkelanjutan. Tolong bilang, Tuhan mengasihimu terus selamanya. Bilang, yuk, 1, 2, 3. Tuhan mengasihimu terus selamanya. Amin. Bilang sekali lagi. Tuhan mengasihimu apa? Terus selamanya. Jadi Tuhan kita bukan Tuhan yang mut-mutan. Hari ini dia mengasihi, besok moodnya berubah. Enggak, saudara. Tuhan Yesus itu Tuhan yang stabil. Tenang aja, emosinya stabil, kasihnya stabil. Saudara pikir Tuhan Yesus itu pribadi yang emosinya enggak stabil. Tuhan Yesus itu stabil di dalam mengasihi. Hari ini dia mengasihimu, besok dia mengasihimu, lusa kasihnya tetap sama, minggu depan sama, bulan depan sama, tahun depan sama, dan seterusnya. Tuhan mengasihimu berkelanjutan. Tuhan Yesus tidak pernah berhenti mengasihi kita. Tuhan Yesus mengasihi kita. Sebab waktu kita masih menjadi musuh, Roma 5 ayat 10, kita sudah diperdamaikan lewat kematian Yesus. Terlebih lagi, setelah sekarang kita sudah diperdamaikan menjadi anak-anaknya, menjadi umatnya, pasti kita diselamatkan. Dulu aja masih berseteru, dia mengasihi dengan memberi dirinya. Masakan sekarang saudara, kita sudah percaya, salah dikit aja dia tendang ke neraka. Bukan begitu Tuhan. Bukan begitu Yesusmu. Tuhan tidak menyerah dengan kelemahan kita. Tuhan tidak menyerah dengan kelemahan saya. Tuhan tahu siapa saya. Tuhan tahu di mana kelemahan saya. Tuhan tahu siapa dirimu. Tuhan tahu di mana letak kelemahanmu. Dan Yesus mengasihimu dengan kasih yang tidak berubah. Dengan kasih yang terus menerus. Kalau dulu dia telah menyelamatkan kita ketika kita masih berseteru. Apalagi sekarang kita sudah diperdamaikan. Dia lebih mengasihi kita. Katakan, aku dikasihi Tuhan Yesus. Katakan, aku dikasihi Tuhan Yesus selamanya. Katakan, selamanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua kemurahan. Terima kasih buat semua kebesaran. Terpuji-pujilah Tuhan yang luar biasa. Yang mengasihi kami dengan kasih yang tidak terbatas.
Kasih yang besar. Kasih yang tidak mampu kami bayangkan. Karena ukuran kasih yang Tuhan berikan kepada kami adalah diri Tuhan itu sendiri. Terima kasih. Ampuni kelemahan kami ya Tuhan. Ampuni ketidakmampuan kami untuk mengerti kebaikan-Mu. Untuk mengerti kasih-Mu yang luar biasa. Ampuni kami. Ajar kami untuk mengasihi sesama kami. Sama seperti Tuhan Yesus telah mengasihi kami. Mengasihi tanpa menuntut balas. Mengasihi dengan kasih yang membebaskan. Bukan kasih yang memberikan aturan-aturan. Memberikan batasan-batasan. Tapi kasih yang memberi kebebasan. Membebaskan, memerdekakan. Dan biarlah kami memiliki kasih yang tidak menguap, yang tidak dingin, yang tidak membeku. Tetapi kasih yang terus-menerus, terus-menerus, terus-menerus mengasihi. Karena Tuhan mengasihi kami dengan kasih yang tidak pernah berubah. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kasih Tuhan menyembuhkan kami. Kasih Tuhan memberkati kami. Kasih Tuhan memerdekakan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sobat Home Ministry yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan takut untuk mengaku Yesus sebagai Tuhan. Buat teman-teman yang akan mempersiapkan diri dalam sakramen baptisan, tetap teguh imanmu. Engkau tidak salah jalan. Karena Tuhan yang menjadi jalan. Tuhan yang memilihmu. Dan Tuhan yang mengangkatmu. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Sobat Home Ministry, dimanapun Anda berada, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya persilakan untuk Sobat Home Ministry yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Dan buat Sobat Home Ministry yang sudah mempersiapkan media perjamuan kudus hari ini, silakan dipegang masing-masing. Dan dengarkanlah ketetapan firman Tuhan tentang perjamuan kudus. Tuhan Yesus berfirman, inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Dan sementara mereka makan, Yesus mengambil roti, memberkatinya, lalu memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya sambil berkata, Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengangkat cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka, sambil berkata, Kamu semua minumlah dari cawan ini, sebab inilah darahku,
darah perjanjian yang baru yang dicurahkan bagi banyak orang untuk penghapusan dosa. Kalau saudara percaya bahwa roti dan anggur ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus, mari angkat lebih tinggi dari kepala kita dan mari kita mengaku bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya kalau saya makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, maka semua kutuk telah dipatahkan dan dihancurkan. Saya percaya dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya makan dan minum darah Tuhan Yesus, maka semua sakit penyakit saya telah disembuhkan. Saya percaya kalau saya makan tubuh Yesus dan minum darah Yesus, maka saya mendapat bagian dalam tubuh kebangkitan Tuhan Yesus dan akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan yang permai. Oleh karena itu, di dalam nama Tuhan Yesus, saya terima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Jadilah sesuai firman Tuhan. Mari kita angkat terlebih dahulu tubuh Tuhan Yesus dan kita katakan, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat darah Tuhan Yesus dan kita katakan, inilah darah Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita telah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur bersama-sama. Jemaat Tuhan, milik Tuhan, kita sudah ada di penghujung ibadah kita. Dan sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu, dan aminkan semua berkat yang diucapkan bagimu. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan cucu-cucumu. Diberkatilah rumah tempat tinggalmu. Diberkatilah tubuh jasmani dan kesehatanmu. Diberkatilah pendidikan dan semua studimu. Dan diberkatilah pertumbuhan rohanimu. Biarlah semua berkat dari Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh namanya. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, Yesua HaMasiah, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, Ruach HaKodes, menyertai kita semua, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati oleh Tuhan
dan menerima berkat Tuhan ini. Mari berkata bersama saya. Amin.